Perbincangan daerah bicara KBR 68H kembali ke ruang dengar Anda dan kita tengah berbincang seputar Undang-Undang Pendidikan Tinggi Harapan Baru atau masalah baru. Perbincangan ini merupakan pengadaan dari KBR 68H dan juga Tempo TV. Tadi sudah dijelaskan oleh Valdo dan juga Profesor Chan kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan kita. Tapi bagaimana sih Prof. Satrio kaitannya dengan yang disampaikan oleh Profesor Chan tadi? Ada loan, beasiswa di sana begitu. Kelihatannya memang masih terjadi mispersepsi atau miskomunikasi. Nah, biar nggak miskomunikasi gimana nih? Biar sama-sama ayo rame-rame antar gitu. pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi apa yang dibayangkan oleh pembuat undang-undang, apa yang dipahami oleh eksekutif dalam mengeksekusi undang-undang, apa yang dipahami oleh dosen mahasiswa. Jadi nggak hanya dosen juga, nggak hanya mahasiswa tapi dosen juga, karena dia juga part of di pendidikan tinggi. Yang mereka pahami juga nggak sama gitu loh. Sehingga memang selalu muncul saja asumsi-asumsi yang seakan-akan undang-undang ini akan membebani kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau kurang beruntung memperoleh akses pada pendidikan tinggi. Nah, kalau saya amati selama ini sebetulnya memang ada kunci lain yang harus kita benahi kembali. Apa yaitu itu, Pak? Dari sisi pengelolaan keuangan negara. Oke. Bahwasanya kesan bahwa otonomi itu menjadi jalan untuk entah itu apa yang disebut teman-teman ya neolib, terus privatisasi, kemudian jadi mahal, nggak terjangkau gitu loh. Itu saya amati kelihatannya justru pemahaman dari ya mohon maaf ini teman-teman di Kementerian Keuangan. Karena undang-undang kita untuk bidang keuangan saat ini itu hanya mengenal dua macam lembaga. Yang satu pemerintah, plat merah, satu plat hitam, swasta. Tengah-tengah nggak ada nih. Kata teman-teman di keuangan, ya kalau plat merah kita danai, kalau plat hitam tidak. Artinya teman-teman swasta kan memang nggak dapat, kecuali kita punya skema khusus gitu ya. Yeah. Nah, yang kita juga belum bereskan di negara ini adalah bahwa ternyata sistem anggaran kita itu terkait dengan institusi, bukan fungsi. Ya, jadi kalau mau ada uang itu diturunkan ke kemanapun, mesti ada lembaganya dulu. Lembaganya ada, plat merah, uang turun. Padahal di yang plat hitam fungsinya sama kan, pendidikan kan? Tapi kan plat hitam uang nggak bisa masuk, padahal fungsi sama fungsinya itu pendidikan juga. Nah, kalau ini juga kita bisa benahi, kita sedang kerja keras ini, mencoba untuk sisi lain kita perbaiki. Karena kalau cuma diutak-atik undang-undangnya sampai tua juga sama terus ini masalahnya. Muter-muter di situ aja ya, nah, Prof ya. Yang lain kita benahi sehingga kalau ini kita bisa benahi di sini, mudah-mudahan juga masalah ini bisa kita atasi. Karena kita usulkan ada satu entitas yang di luar ini, yang ketiga non government, tapi disupport oleh pemerintah. Maka kita punya peluang, sehingga kalau dia pun otonomi badan hukum, tapi tetap mendapatkan penuh dari pemerintah. Nah, tadi kan Pak Chan bilang, juga Valdo bilang, ya kan nanti ada aturannya semua. Kata Valdo tadi kan, ya undang-undangnya oke bunyi, tapi di lapangan kan lain ceritanya. Beda gitu kan. Prakteknya. Pak Chan bilang enggak, pokoknya ada PP, ada permen semua dijamin. Semua itu. Jamin. Itu pun belum tentu bisa kalau undang-undang keuangan negara belum berubah. Nanti permennya akan terikat dengan keuangan negara yang akhirnya bisa-bisa nggak tereksekusi lagi. Nah, oleh karena itu ini paralel nih. Undang-undang sudah ada pendidikan tinggi, kita juga garap sisi lain dengan mekanisme pendanaan di negara kita ini. Bagaimana caranya supaya mereka yang non government ini juga fully support by government.
Jadi nggak, persoalannya banyak ya, rumit. Mekanisme anggaran juga harus diperbaiki. Kita harus terus menjaring masukan katanya dengan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Kita juga undang nih yang mau berpartisipasi di ruangan ini, silakan maju ke depan. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, silakan sebutkan namanya, dari fakultas apa? Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Ilhamdi, saya dari FIB Universitas Indonesia atau Fakultas Ilmu Budaya yang sering kita dengar. Nah, mungkin saya menyampaikan tanggapan dulu. Sepertinya kita perlu mempelajari lebih jauh lagi sejarah yang pernah ada. Soalnya dalam sejarah banyak kejayaan-kejayaan yang harus kita tiru. Seperti halnya sejarah yang pernah terjadi di dunia ini yang sempat menguasai 2/3 dunia, yaitu sejarah kekhalifahan. Nah, di sana memperlihatkan bahwasanya pendidikan itu menjadi corak yang paling vital, di mana pendidikan dibiayai oleh pemerintahan. Nah, mungkin itu sebagai tanggapan saja. Nah, di mana pula saya mau memberitahukan bahwasanya namanya anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi beban dari pemerintah sendiri, bukan diberikan kepada mahasiswa atau dikuasai atau lembaga. Nah, seperti halnya yang pernah di Amerika. Amerika menguasai pendidikan sebanyak 70% diberikan oleh pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah hanya memberikan beberapa persennya di sana. Nah, untuk saat ini saya ingin bertanya pada beberapa narasumber. Serah nanti ada Profesor ITB atau Pak Chan atau Mas Faldo. Nah, di sini anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah itu berapa gitu? Soalnya bukan, maksud saya ini persentasenya aja. Soalnya dalam buku rancangan undang-undangnya memberitahukan bahwasanya pendidikan nggak semuanya yang akan dianggarankan oleh pemerintah, hanya sebatas beberapa kayak operasional. Itu kan kata-katanya sih baku gitu. Berarti masih ada penjelasannya atau biaya pengembangan gitu. Nah, itu saja? Itu saja, Mbak. Dengan siapa tadi? Ilhamdi dari FIB. Dari Ilham begitu. Ini lagi-lagi soal biaya pendidikan, lagi-lagi soal dana. Sebetulnya saya juga penasaran nih, Prof. Dalam hati saya bertanya, sebetulnya memang seharusnya kita itu dibiayai pemerintah untuk pendidikan gratis semuanya, atau memang kita harus juga menanggung begitu? Karena kalau misalkan saya juga punya anak begitu, anak saya sekolah, apakah saya juga asik tenang aja, biaya pendidikan ditanggung semua pemerintah, saya nggak usah kerja, leha-leha aja, atau sebetulnya seperti apa sih? Mungkin Prof. Chan bisa menjelaskannya juga, dikaitkan dengan pertanyaan dari Ilham. Pertama, kita harus lihat dulu kata-kata pendidikan itu mencakup mulai dari usia dini sampai ke pendidikan tinggi. Nah, di banyak negara, dan menurut saya memang seharusnya demikian, yang namanya basic dan secondary education itu adalah apa yang dikenal dengan public goods, ya, artinya pemerintah memang punya kewajiban untuk mengedukasi dan menjamin, karena adalah sangat berbeda nilai dari human capital suatu bangsa apabila dia tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan. Nah, tapi berkaitan dengan pendidikan tinggi itu ada beberapa school of thought, sebetulnya ada beberapa ideologi pemerintah. Ada pemerintah yang menganut apa yang disebut dengan welfare state, bahwa sampai pendidikan tinggi pun di cover, karena pendidikan tinggi dianggap sebagai public goods juga. Tapi sangat sedikit sebetulnya pemerintah yang masih menganut itu, dan biasanya negara yang cukup kaya secara capital. Nah, di sisi lain ada juga pemikiran bahwa mengingat sebetulnya pendidikan tinggi itu bukanlah linear continuation dari pendidikan dasar dan menengah. Jadi dia ada level yang berbeda dengan tingkat eksternalitas yang tinggi. Maka pendidikan tinggi itu dapat dianggap sebagai quasi public goods. Artinya peran untuk pembiayaannya itu tidak 100% menjadi kewajiban pemerintah. Masyarakat ikut juga kepentingan, karena lebih banyak kepada private benefit nantinya setelah selesai, ya.
Nah, kembali ke pertanyaan Saudara Ilhamdi tadi tentang alokasi pemerintah untuk pendidikan, maka kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kelihatannya berusaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, yaitu 20% dari APBN, termasuk tentu saja gaji di situ. Kalau kita lihat APBN kita sekitar 1,5 triliun ya, 1.500 maksud, maka itu bisa sampai 300 T berarti kan untuk pendidikan. Tapi pendidikan ini kan lagi-lagi dari PAUD sampai pendidikan tinggi. Nah, pada saat ini kalau saya amati pola pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi dan Perimbangan Kekayaan Daerah, yang dasar, menengah, serta PAUD-nya itu kan udah didesentralisasi. Jadi itu bagian yang sudah langsung akan dikelola oleh masing-masing Pemkab atau Pemkot intinya. Ada yang dinaikin ke Pemprov sehingga yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional secara pusat atau di Dikbud itu hanya yang fungsi-fungsi pusat dan pendidikan tinggi. Mungkin yang ditanyakan tadi alokasi untuk pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan tinggi, seingat saya di 2012 itu sekitar 38 atau 36 triliun ya. Jadi kalau mau dipresentasikan dengan 1.500 ya kecil sekali memang ininya. Tapi sebanding ya. Ya jauh. Tapi kita juga harus menyadari bahwa pemerintah kita atau persoalan bangsa ini memang masih cukup banyak yang berkaitan dengan basic education tadi. Bahkan yang wajar 12 tahun pun belum sepenuhnya dilaksanakan. Belum sepenuhnya kan bisa dilakukan pendidikan gratis sampai SMA gitu intinya. Nah, mungkin yang bisa saya mau kaitkan dengan yang disampaikan Pak Satrio tadi, bahwa ada persoalan lain memang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa khususnya terkait dengan alokasi untuk pendidikan tinggi, pemerintah memperhitungkan juga PNBP, yaitu penghasilan negara, pendapatan negara bukan pajak, yang merupakan SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Ya, Pak Asad sempat suatu saat mengatakan ini pemerintah juga aneh, dia mencari uang dari mahasiswa, artinya gitu. Pendapatan negara itu antara lain termasuk SPP, karena undang-undangnya mengatakan bahwa setiap pendapatan yang diperoleh oleh instansi pemerintah termasuk perguruan tinggi negeri itu adalah pendapatan negara, gitu kan. Nah, yang mungkin memang harus kita perjuangkan termasuk bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa, bahwa pertama pemerintah memperhatikan dan memberikan komitmen bahwa alokasi untuk pendidikan tinggi itu dapat ditingkatkan dan disalurkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Masalahnya kan kalau saya mau buka informasinya, bahwa isu tentang pendanaan itu bukan hanya amount, bukan hanya besaran, jumlah, tapi juga bagaimana mengelola atau penggunaan oleh instansi, oleh perguruan tinggi tersebut. Pernah dengar kan bahwa banyak sekali PTN termasuk UI itu tidak mampu membelanjakan alokasi dari pemerintah akibat dari begitu rigid line item sistem dari pengelolaan anggaran alokasi tersebut. Nah, adik-adik mahasiswa UI khusus untuk 2012 UI itu mendapat dana alokasi BOPTN 168 miliar. Yang baru hari Senin kemarin tanggal 27 November saya ketemu Pak Anies mengatakan itu baru bisa digunakan karena APBNP. Padahal 15 Desember kan harus sudah beres. Jadi 27 November dengan 15 Desember kan. Nah, artinya bahwa dengan pola alokasi yang
rigid dan tidak memungkinkan kita untuk memanfaatkan uang tersebut secara optimum dan for the best benefit untuk universitas, itu juga akan menjadi masalah. Baik, Prof. Chan dan juga Valdo dan juga Prof. Satrio, mungkin kita akan istirahat lagi sejenak ya. Buat mahasiswa yang ada di ruangan ini, siapkan lagi pertanyaannya. Nanti usai jeda berikut boleh bertanya kepada 3 narasumber yang ada bersama kalian semua. Tetaplah bersama kami.